Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Hari ini kita berjumpa lagi dengan episode yang spesial ditemani oleh pemateri kita yang sudah ada di sebelah saya. Perkenalkan, saya Abdul Rohim, dan di episode kali ini kita akan membahas tentang adab seorang muslim terhadap Al-Quran. Gitu, Pak. Subhanallah. Materinya bagus sekali nih. Jadi seperti yang kita lihat pada beberapa waktu ke belakang, banyak sekali fenomena yang kita lihat tentang yang berkaitan dengan Al-Quran, mulai dari kegiatan qiraah, terus juga ada pengajian-pengajian yang mana di situ tertera kayak ada sesuatu orang-orang awam, bagi saya juga, yang terlihat mungkin agak kurang gitu. Jadi pada episode kali ini kita akan bahas tuntas tentang adab kita sebagai muslim terhadap Al-Quran itu sendiri. Baik, Pak, untuk yang pertama kita akan mulai dari bagaimana kedudukan Al-Quran dalam Islam itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Army dimanapun Anda berada, nih Pak Abdul Rahim tadi menanyakan bagaimana kedudukan Al-Quran. Kita tahu sendiri bahwa salah satu rukun iman yaitu adalah mempercayai tentang kitab-kitab Allah. Dan di sini Al-Quran banyak mengingatkan kita bahwa zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu adalah Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka menjadi panduan kehidupan seorang mukmin. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu bihima abada, kitabullahi wa sunnatu rasulillah. Jadi Al-Quran dan hadis ini adalah panutan, tuntunan yang harus menjadi panduan bagi umat Islam, diwariskan kepada umat Islam. Maka sangat penting Al-Quran ini menjadi pokok dasar, sedangkan hadis tentu menjadi penjelas ya di dalam panduan seorang muslim dalam kehidupan beragamanya. Sementara itu Pak Abdul Rahim. Ya, baik Pak. Nah, kalau kita sedikit throwback ke belakang, para ulama-ulama terdahulu, para sahabat itu bagaimana sih Pak menyikapi sikap para sahabat itu terhadap Al-Quran itu sendiri, Pak? Ya. Para sahabat ini seperti Sayyidina Utsman, ada Ubay bin Ka'ab dan sebagainya, di dalam beberapa riwayat mereka itu saat menerima ayat-ayat Al-Quran mereka cukupkan di 10 ayat. Kemudian mereka membacanya, mengulang-ulang, menghafalnya, mentadabburinya, ya. Kitabun anzalnahu ilaika liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Jadi mereka benar-benar menghayati 10 ayat tersebut terlebih dahulu. Mengulang-ulang, kemudian memahaminya, dan setelah itu baru mereka pindah kepada ayat berikutnya. Maka saat mereka menghafal satu surah itu cukup waktu yang panjang. Kan kalau kita saat ini maunya instan ya. Seakan-akan baru hafal nih, baru ngulang 1-2 kali hafal, udah pindah kepada berikutnya. Padahal mengulang-ulang, bahkan pada riwayatnya dalam kitab Tibyan itu, jadi sahabat bertemu dengan sahabat yang lain, dia sedang membaca satu ayat. Kemudian dia pergi ke pasar, dia balik lagi, dia masih baca ayat itu gitu loh, diulang-ulang. Maka inilah yang menjadi pelajaran penting, bahwa sahabat itu sangat menekuni ya, dengan ayat-ayat yang sedikit dibaca, kemudian dipahami, tentu pasti nanti diamalkan. Baik. Ya, Masya Allah, itu strategi para sahabat. Itu yang diajarkan tentunya oleh Rasulullah SAW agar menjadi warisan yang terbaik ini Al-Quran kan. Bahkan dulu itu saat Al-Quran ini diturunkan, tidak boleh kita menulis selain Al-Quran. Ya, termasuk hadis Rasulullah. Maka hadis berikutnya
Setelah Al-Quran itu dibukukan, baru dikumpulkan hadis-hadis. Ya, itu saking mereka itu ingin bersentuhan dengan Al-Quran. Jadi bukan hanya menghafal ya, mereka ingin menghayal itu benar-benar menjiwai. Bahkan para sahabat menangis saat membaca ayat-ayat Al-Quran tentang azab. Kemudian mereka membaca doa tertentu saat menerima di dalam Al-Quran itu membicarakan tentang rahmat dan sebagainya. Nah, itulah di antara beberapa ya. Tentu banyak riwayat-riwayat dari sahabat yang membahas tentang bagaimana sikap para sahabat terhadap Al-Quran. Baik. Berarti dari awal itu dimulai tidak perlu terburu-buru Pak ya, dan tidak ada niatan buat mau instan cepet, tapi lebih menghargai prosesnya itu ya. Dari proses. Mulai 10 ayat yang awal dan ditekuni ulang-ulang terus diambil hikmahnya Pak. Nah, baik Pak. Dan itu terkait adab ulama terdahulu. Nah, apa sih Pak yang sekiranya kita sebagai muslim yang zaman sekarang ini, apa yang bisa kita ambil hikmah dari para ulama terdahulu tentang terhadap Al-Quran ini Pak? Terhadap Al-Quran. Tentunya saat kita berinteraksi dengan Al-Quran, jadikan kita sedang berinteraksi dengan Allah, ya. Maka zikir, ini ahli Al-Quran, dia tidak perlu zikir yang banyak. Dalam suatu hadis, kalaulah seseorang itu disibukkan ya dengan membaca Al-Quran, kemudian dia tidak dapat untuk berzikir, bahkan tidak dapat berdoa ya, memohon kepada Allah tentang hal-hal yang lain, dia sibuk baca Al-Quran aja, disibukkan. Ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis itu keutamaan bagi dia seperti orang yang memohon gitu loh. Jadi ganjarannya itu sama aja dengan orang yang berdoa, banyak berdoa, berzikir, seperti itu ibaratnya ya. Karena apa? Al-Quran ini keutamaannya adalah lebih baik daripada kalimat-kalimat yang lain. Jadi sebagaimana kedudukan posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan dalam hadis itu atas makhluk-makhluknya. Jadi Al-Quran ini mempunyai magnet tersendiri ya, yang harus benar-benar kita camkan itu, bahwa kalau kita terlena, tersibukkan dengan Al-Quran ini, kalau mau jadi hafid ya harus gitu ya. Jadi kadang-kadang zikirnya orang hafid itu ya Quran itu gitu. Jadi sampai seperti itu prinsipnya. Karena hadis ini juga. Jadi yang membuat para hafidul Quran ini ya sibuk dengan Al-Quran. Sampai digambarkan saat dia terlena tidak pernah meminta kepada Allah, kemudian tidak pernah zikir misalnya karena sibuk dengan Al-Quran, ya itu sudah menjadi zikir dan doa, dan akan diganti oleh Allah permohonan-permohonan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan kita seperti itu ya. Amin, saya juga pengen juga nih. Nah, kalau buat saya kan Pak jadi orang yang mungkin awam ya terhadap ilmu Al-Quran, dan perlu apa sih Pak kita perlu mempelajari Al-Quran itu, dan maksudnya apakah ada batasan untuk kita tidak lewat bahkan di luar ajaran seperti itu, dan hukumnya apa bagi kita buat belajar Al-Quran sendiri? Ya, selaku muslim ini kan tadi dalam hadis yang kita bahas di pertama itu kan taraktu fikum amroini lan tadillu bihima abada. Kita tidak akan tersesat di dalam kehidupan dunia kalau kita berpegang dengan Al-Quran. Ya tadi kan membaca, kemudian memahami gitu kan. Ya tentu nanti terakhir mengamalkan. Kalau kita ingin paham Al-Quran, tentu kunci-kunci yang menuju paham kepada Al-Quran banyak kan? Ya, yang pertama pasti tajwid. Kan kalau kita mau baca Quran yang benar, tajwid ya. Betul, tajwidnya harus benar juga. Kemudian saat kita ingin berinteraksi lebih dalam lagi, ya kita menghayatinya. Bagaimana mempelajari tafsir? Tafsir itu kan ya hadis salah satunya ya. Ya bisa saja fikih dari qaul ulama yang akan menafsirkan daripada beberapa hadis yang dirangkum oleh para sahabat menjelaskan tentang hukum-hukum dan sebagainya. Dan itu semua harus kita
pegang itu semua. Wajib bagi seorang muslim. Apalagi kalau di tengah komunitas dia tidak ada yang paham tentang Al-Quran, apalagi nggak bisa baca Quran. Wah, ini wajib ini ketua ARMI misalnya. Ini wajib nih. Iya, bahkan semuanya itu ini fardu ain, Pak. Besok menurunkan generasi-generasi berikutnya, waduh, lebih parah lagi nanti, ya. Agar kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Salah satunya ya kita dekat dengan Al-Quran kan gitu. Memahaminya dengan baik. Kemudian ya tentu nanti tujuannya ada mengamalkan. Apalagi, nah ini, ada suatu hadis. Kun aliman. Jadilah engkau sebagai ulama. Ya itu kan udah tertinggi Pak, ibaratnya ulama. Ulama itu udah paham, ngamalin, terus apa? Mengajarkan kepada orang. Itu kan alim. Au muta'aliman. Atau kita menjadi seorang yang belajar, ya karena mampunya belajar aja, mental untuk ngajarin nggak ada, ya udah muta'alim, orang yang belajar, ya. Kemudian mustami'an, kalau nggak mampu juga menjadi orang yang belajar, ya kita dengerin aja. Kan kalau muta'alim itu kan nelaah Pak, ya teman-teman ya. Jadi muta'alim itu nelaah. Wah, kalau nggak mampu otaknya apa namanya? Lobet atau apa? Ya udahlah, dia pendengar. Yang penting ada semangat untuk memahami, mustami'an. Kalau enggak gitu juga muhibban. Dengerin enggak, ya kalau udah enggak ada waktu mau ngaji, apalagi sampai tingkat menelaah lebih dalam, ya paling nggak mencintai lah, jangan membenci kan gitu. Ini udah nggak mau jadi alim, nggak mau ta'alim, nggak sempet dengerin juga, ngelarang orang gitu ya, benci kepada orang yang sedang mengkaji Al-Quran. Ini hati-hati. Wala takun khomisan fatuhlak. Jangan jadi yang kelima. Ini kan tadi satu muta'alim, ya. Kemudian aliman, muta'aliman, mustami'an, muhibban, itu yang 4 kan? Jangan jadi partai yang kelima yang gak jelas. Ya pasti membenci, macam-macam ya, melarang dan sebagainya. Hati-hati, apalagi enggan terhadap ilmu. Fatuhlak, maka engkau akan binasa. Itu kuncinya. Saya pikir kalau kita berkaitan dengan Al-Quran ini harus menjadi seperti itu. Baik, Pak. Ya. Berarti paling minimal banget kita sebagai muslim itu harus mencintai Pak ya. Jangan sampai kita membenci, bahkan sampai kayak mengolok-olokkan orang yang sedang pelajari Al-Quran. Iya, kadang-kadang kan di tingkat remaja ini seakan-akan sok alim kan gitu. Iya, paling sering. Hati-hati juga nih, sok alim gitu kan. Padahal ini kan remaja ini ya. Subhanul yaum rijalul ghad. Wah, ini generasi masa depan harus yang terbaik gitu kan. Kalau sekarang kita mencemooh, wah yang kayak gini-gini apa namanya, kalau mencemooh orang, menghina orang dalam suatu mengapakan namanya itu. Iya, ini hati-hati juga. Nah, itu. Baik, Pak. Nah, itu terkait tadi sedalam apa kita perlu mempelajari Al-Quran Pak ya? Yeah. Ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkat-tingkatannya tentu. Dari awal itu. Ya, harus kita menjadi yang terbaik. Kan yang terbaik adalah kita menelaah, paham, kemudian mengajarkannya juga. Ya tentu mengajarkan kan ada klasifikasinya juga. Mengajarkan Al-Quran yang benar hingga menjadi mufassir itu juga harus ada syarat-syaratnya. Belajar usul fiqh, kemudian hadis ya. Mufassir ini harus paham tentang hadis, ulumul Quran. Jadi itu juga. Baik Pak. Ya. Nah selanjutnya itu ada nanti urgensi niat dalam berkhidmat terhadap Al-Quran sepenting apa bagi kita sebagai umat muslim? Urgensi niat dalam berkhidmat terhadap Al-Quran. Wah, ini kan biasanya itu ada komunitas-komunitas pelayanan Al-Quran, macam-macam itu ya. Kemudian wakaf Al-Quran, itu harus tumbuh memang. Kadang-kadang kita mungkin tinggal di kota yang besar. Itu apa saja ada di depan kita. Tapi yang di daerah itu belum tentu. Maka harus ada sinergi antara orang yang belajar memahaminya, kemudian antara orang yang membutuhkan juga tentang mushaf. Karena kan awal-awal itu basicnya kan mushaf, membaca ya.
Kemudian saat itu kita buat komunitas-komunitas lain. Bagaimana caranya untuk mengkaji Al-Quran, gitu ya. Ya yang belum bisa tajwid, belum bisa baca Quran, ya harus. Ini remaja-remaja ini harus ini jadi generasi Al-Quran ke depan yang menghidupkan semangat untuk apa? Mencintai, membaca, memahami dan mengamalkan. Ya kan kalau hanya mencintai aja, cinta apa tanpa reaksi. Siap. Baik Pak, terima kasih Pak. Dan ada lagi Pak, misalkan nih kita ngelihat orang lagi mau belajar, terutama orang-orang yang di luar jangkauan organisasi Islam. Mungkin dia lahir dari dunia yang sekuler. Maksud saya dunia di luar gitu Pak. Misalnya kayak dia bertato ataupun anak-anak gitu. yang tergolong dicap berandal. Nah kan banyak inisiator kebaikan yang mengajarkan Al-Quran buat orang-orang kayak gini, tapi dinilai masyarakat kadang dipandang sebelah mata, terutama bagian adab berpakaiannya. Terus ada yang mendahulukan kayak mending gini dibersihkan dulu segala macam. Nah baiknya itu cara kita menyikapinya seperti apa? Baik, ini kan kita harus memberi kesempatan orang untuk berubah ya. Jadi berubah itu tidak mudah. Mungkin kalau kita yang sudah dari kecil interaksi kita dengan lingkungan yang sama dah, satu frekuensi itu mudah. Tapi saat pindah frekuensi, ya kita saat melihat orang lain itu jangan melihat sebelah mata. Jangan melihat hanya covernya saja. Bisa jadi orang yang sedang menurut kita itu identik dengan sesuatu kebrutalan dan sebagainya. Sebenarnya dia dalam kebrutalan dan apanya itu dia sedang mencari identitas diri. Bisa jadi sentuhan dia mencari kebenaran itu, itu lika-likunya banyak. Tapi kita menikmati kebenaran kadang-kadang udah biasa gitu ya. Seakan-akan kebenaran itu sesuatu tanpa rasa gitu loh. Mereka itu saat mendapatkan kebenaran benar-benar sentuhan yang menghujam mereka. Seakan-akan kebenaran saat sudah menyentuh mereka itu menjadi sesuatu yang apa? Penuh nilai dan makna. Tapi bagi kita yang biasa-biasa saja udah dari dulu dari kecil seakan-akan ngaji aja, ngaji begitu-gitu aja gitu loh. Jadi biasa merasa seperti itu. Menurut mereka saat mereka tersentuh dengan sesuatu, bisa jadi gara-gara orang, nih contoh orang masuk Islam, gara-gara masalah kebersihan saja mereka, ini Islam benar gitu kan. Misalnya nih, apalagi saat mereka mendapatkan hidayah, ya mungkin sama muslim ya. Dia muslim, tapi muslimnya ya muslim gitu. Ya, kemudian saat dia mencari identitas, ternyata hidup saya ini dalam perjalanan ini tanpa makna, penuh kekosongan. Dia lihat orang lain, dia ngelihat kita sebenarnya, nih yang rajin-rajin ngaji. Ternyata dia indah, menyejukkan. Tapi kadang-kadang orang yang sering melewati itu kadang-kadang lupa keindahan itu dan mereka tersentuh mereka. Nah ini kita harus bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Rasulullah SAW aja saat janganlah engkau mendekati khamar saat sholat. Kemudian ada sahabat, bagaimana Rasulullah, saya ini masih minum khamar. Suka minum khamar. Udah, gimana Rasulullah? Kalau saya masih minum khamar, ya yang penting jangan waktu sholat, gitu kan. Kata Rasulullah, biarin aja, nanti dia suatu saat akan berubah. Iya, kalau dia nanti mendalami sholat ibadahnya, dia lama-lama tidak minum khamar. Kan dulu proses perintah tentang larangan khamar juga itu kan bertahap ya. Dari tadi walaktubus sholat wa antum sukaro, kemudian berikutnya bahwa minum khamar, judi dan sebagainya itu kan rinsumin amalis syaitan gitu kan. Itu semuanya dengan proses. Akhirnya saat sahabat ini yang kemudian sholatnya baik, semakin berkualitas, dia pasti akan meninggalkan khamar. Bahkan kualitas hidupnya akan semakin baik. Maka kita harus optimis dan positif melihat. Tinggal jangan salah jalan. Ibaratnya kalau kita mau ke stasiun Manggarai lewat rel kan relnya udah ada. Beloknya kemana?
keluar dari stasiun Cikini yang nggak lewat rel, wah lama nyampenya, terus akhirnya apa, tersesat di jalan. Ini juga hati-hati karena banyak ya misalnya di website ya dan sebagainya itu mengarahkan akhirnya sesuatu yang bukan pada jalurnya. Itu sih, ini warning juga nih anak muda yang sedang mencari identitas dan ilmu, haus dengan ilmu tapi salah jalan. Iya. Tinggal kalau sudah menangkap itu hidayah, nah tangkap dengan baik, kemudian cari jalan yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang apa? Memahami orang lain dengan baik, juga memahami diri kita dengan baik. Terjadi interaksi yang baik yang disebut dengan moderasi, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lemah. Jadi kita di tengah-tengah, mengayomi semua. Ya. Nah, baik Pak. Dan mungkin yang selanjutnya itu kita saat udah menemukan tempat untuk belajar, terutama kayak kita ini di ARMI kan suka ada kajian-kajian tentang Al-Quran maupun pembahasan mendalami Al-Quran sendiri, entah itu tasin sampai pelajaran tentang hikmah apa yang kita bisa ambil dari belajar tasin itu sendiri. Nah, apa sih Pak kiat-kiat kita tuh sebagai remaja yang saat ini nih lagi belajar biar bisa istiqomah gitu Pak? Nggak cuma kayak niat belajar sebentar habis itu udah sampai membosan gitu. Walaupun sudah dibentuk sedemikian rupa kegiatannya yang bikin tuh kita tuh betah dan bisa menyesuaikan dengan keadaan remaja sekarang. Nah, gitu. Tadi kan Rasulullah bersabda, ini kan Al-Quran ini adalah bacaan yang terbaik. Salah satu ibadah, dalam hadis yang lain, ibadah yang terbaik juga adalah membaca Al-Quran. Kemudian kita tahu sendiri, bulan terbaik, bulan Ramadan. Di mana Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Malaikat yang termulia, malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran. Makhluk termulia siapa? Baginda Nabi besar kita Muhammad, karena diturunkan Al-Quran kepada beliau. Maka jangan takut saat kita ingin menjadi yang terbaik, dekatlah dengan Al-Quran. Dekat ini membacanya saja udah dapat hasanah, coba. Hah? Ini baru ya tak itu masih belepotan lah ngajinya, itu dapat pahala. Apalagi dia ingin mengaji. Ini saat sekarang ini trending juga. Orang-orang para pensiunan yang dulu ya, ibaratnya agama itu mau belajar secara baik, ngajilah contohnya. Ngaji Quran itu susah waktunya ya, karena mereka sibuk dinas, keluar daerah pokoknya urusan kantor terus. Saat tua mereka ingin, saya memperbaiki agama saya, contoh Al-Quran lah, mereka ngaji dengan baik. Yang muda-muda jangan terlena, makanya saya bilang, masih muda, ntar belajar Qurannya udah tua udah kerja, nggak ada kesempatan untuk ngaji, mau ke majelis sono udah susah. Waduh, itu makanya harus kita mencamkan bahwa Al-Quran ini adalah pegangan kita. Kita harus membacanya aja itu dapat pahala gitu loh. Baik. Hasanah. Satu kebaikan itu 10. Dan bukannya alif lam mim itu harpun dihitungnya. Tapi alifun harpun, lamun harpun, mimun harpun. Jadi setiap ini 10 kebaikan. Coba kalau satu Quran. Dari Al-Fatihah sampai ini. Wah, orang yang ya tak aja masih dapat pahala, apalagi orang yang bacanya dengan benar, memahami. Maka semangat kita harus saat ingin berinteraksi dengan, sebagaimana kita berinteraksi dengan Allah. Tadi kan salah satunya saat engkau terlena dengan apa? Berzikir, meminta kepadaku, memohon. Dengan membaca Al-Quran dia sudah berinteraksi itu. Dia tahu cerita para nabi, para umat nabi sebelumnya. Jadi dia udah mendalami itu, memahaminya. Jadi interaksi dia dengan Allah itu lebih dekat. Anggap aja kita komunikasi dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ya. Semangat ya. Iya, para army nih semangat. Ya, gitu. Remaja-remaja. Baik Pak, teman-teman kita di sini kan proses tahap belajar gitu ya. Dan mungkin ada sampai kayak yang buat sampai benar-benar niat banget dari awal pengen mempelajari Al-Quran sampai benar-benar menikmati gitu. Nah, dari sini berarti kita bisa lihat tujuan kita dulu Pak ya, kalau misalkan kita mau mempelajari Al-Quran. Jadi dalam arti bisa tahu tujuannya dulu sebelum kita melanjutkan gitu, biar nanti nggak ini Pak ya, biar nggak bingung di tengah jalan, tujuan saya maksudnya kemana sih gitu kan, buat belajar Al-Quran. Iya gitu kan. Ya, belajar Al-Quran ini sebenarnya tanpa tujuan aja sudah dapat pahala, apalagi dengan niat punya target ya. Wah, itu lebih mantap lagi. Pokoknya tadi saya bilang para pensiunan yang dulu nggak ada waktu, sekarang mau dia sampai dia bisa Al-Quran itu nikmatnya. Dia merasakan, waduh saya sekarang bisa baca Al-Quran. Kemudian dia meresapi saat membaca Al-Quran. Dengan bacaan yang benar saja dia udah senang. Maka ini harus ditanamkan dalam diri kita saat ingin benar-benar menikmati Al-Quran. Ya memang kadang-kadang kita merasa malu dengan orang lain saat kita dengan baca di depan umum gitu kan, akhirnya ngumpet-ngumpet. Itu kan menyiksa diri sendiri juga ya, bacaannya belepotan di depan orang. Tapi ada orang yang nggak tahu malu lah ibaratnya, tampil baca di depan orang. Malah sekarang kan biasanya ada tuh baca kondisi acara apa, ngaji bersama kenceng, salah lagi gitu kan. Udah salah, benar-benar salah. Nah ini panjang hurufnya, kadang-kadang harokatnya salah juga. Itu kan mempengaruhi makna juga. Maka ini yang harus kita camkan, paling tidak niat kita membaca Al-Quran itu sudah dicatat suatu kebaikan. Kemudian saat kita mempunyai niat yang lebih baik dari itu, maka juga akan menjadi tujuan yang baik. Maka setiap sesuatu yang baik ini pastilah falahu ajrun, semuanya pasti ada ya. Ajrunnya ini macam-macam. Pokoknya orang yang dekat dengan Al-Quran, Masya Allah. Sekarang banyak orang-orang yang ya contoh lah, rumah yang tidak dibaca Al-Quran, wah di dalamnya itu banyak celah setan untuk, apalagi nih kita, ini badan kita jangan sangka nih, kadang-kadang hati kita galau, kayaknya jarang baca Quran ini. Makanya nih remaja ini harus banyak Quran. Target, ini sehari berapa kali baca Quran. Itu rumah yang kayak gitu, nggak pernah baca Quran. Ini kalau dibacakan Quran di dalamnya, itu setan terbirit-birit. Wah, ini hadis. Percaya nggak sama hadis? Maka harus memantapkan diri, perisai diri kita juga melalui Al-Quran, apalagi kita memahaminya dengan benar. Itu baru bacanya saja. Iya, sahabat dulu itu kadang-kadang baca Al-Quran, dibacakan Al-Quran, ada yang pingsan, bahkan dibacakan ini Al-Qurannya saat Al-Quran diturunkan di atas gunung ya, itu gunung ini bisa jadi apa? Hancur min khosyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini perlu camkan. Maka saat Quran itu masuk melalui lisan, kemudian hati dan pikiran, wah ini udah menjiwai. Insya Allah godaan-godaan yang susah itu ya terhindari lah, insya Allah ya, mudah-mudahan. Nah gitu Pak. Baik. Oh ini ayatnya, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasyam mutasaddian min khasyatillah. Iya. Insyaallah, mudah-mudahan. Amin, insyaallah. Nah, untuk menemani kita selama belajar, kira-kira ada nggak Pak rekomendasi kitab yang bisa kita baca dan pelajari mengenai adab dengan Al-Quran gitu? Sebenarnya banyak kitab-kitab yang menghantarkan kita untuk bagaimana kita beradaptasi dengan Al-Quran itu dengan baik ya. Ada kitab klasik ini, karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengarang banyak kitab. Ada kitab Riyadhus Shalihin tentang hadis, Al-Azkar dan sebagainya.
ada satu kitab Tibyan fi adabi hamlatil Quran. Kitab Tibyan ini mengupas tentang bagaimana adab seorang yang mempelajari Al-Quran, baik orang nanti menjadi hafid dan sebagainya. Di situ dikupas panjang lebar bagaimana dulu para sahabat bersikap dengan Al-Quran, kemudian bagaimana saat kita beradaptasi dengan Al-Quran. Itu akhlaknya seperti apa. Ini kan sekarang orang di sekolah, dulu kalau di pesantren itu bawa kitab begini, Pak. Apalagi Al-Quran. Dulu anak-anak sekolah itu bawa Quran gini, Pak, ke pengajian ya. Sekarang ke pengajian diantar bapaknya naik motor. Wah, dulu jalan berapa kilo itu ke pengajian, sekarang naruh Quran di sini. Ini udah ditaruh di tas, tasnya masih diginikan. Nah, itulah. Ya itu yang sederhana, belum yang lain-lain ya. Ya gitu, salah satu. Mulai dari hal yang kayak gitu. Iya, yang dari kecil-kecil itu. Karena ini apa? Firman Allah, kalamullah. Jadi menghormatinya ini siapa yang dihormati? Bukan ngelihat hanya lembaran-lembaran yang biasa saja, gitu. Makanya kan umat Islam ini kadang bertanya, gimana Quran kalau ada di handphone gitu dan sebagainya. Nah, ini mushaf. Maka saat kita membaca Al-Quran melalui mushaf itu banyak keutamaannya. Baik. Subhanallah. Insyaallah, alhamdulillah. Baik Pak, itu tadi sudah kita bahas tentang dari awal, mulai dari kedudukan Al-Quran dalam Islam sendiri, terus keutamaan kita mempelajarinya, sampai batasan kita mempelajari itu seperti apa itu, dan ditemani dengan adab kita saat mempelajarinya dengan kitab yang tadi sudah disebutkan Pak ya. Tadi boleh Pak disebutkan lagi Pak? At-Tibyan fi adabi hamlatil Quran. Atau ada yang mengatakan hamalatil Quran. Hamalatil Quran. Iya. Itu karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi. Karangannya banyak, Al-Azkar, Riyadhus Shalihin dan macam-macam. Baik, Pak. Bukan Imam Nawawi yang Banten ya. Iya, ini ya Imam Nawawi itu ulama terkemuka dunia, termasuk Indonesia ada Imam Nawawi bin Umar gitu kan. Al-Jawi, Al-Bantani, At-Tanari yang di Banten, tapi makamnya di mana? Di Saudi. Itu salah satu ulama terkemuka juga. Tapi ini ada Imam Nawawi yang lain gitu. Yang lebih ini lagi. Lebih mendahului. Tentang adab Pak ya berarti ya. Iya. Nah, istiqamahnya ya. Baik, dari itu aja Pak paling yang buat tema kita hari ini. Subhanallah. Gitu Pak, alhamdulillah teman-teman semua bisa tadi didengar soal adab seorang muslim terhadap Al-Qur'an gitu. Jadi mulai dari kita menganggap Al-Quran seperti apa, kedudukannya seperti apa, dan paling utamanya seperti apa. Dan juga harus beradab juga terhadap kita saat mempelajari Al-Quran, terutama yang Al-Quran mushaf ya. Kalaupun kita juga di era digital sekarang bisa belajar tentang Al-Quran di HP, kita tetap tidak lupa juga kita pelajari keutamaan yang ada di Al-Quran itu sendiri. Baik Pak, mungkin terima kasih banyak untuk materi hari ini. Semoga bisa dipelajari oleh teman-teman semua maupun dipraktekkan gitu. Ini kita belum belajar bagaimana sikap saat baca Quran ya. Ini baru kulit-kulit. Ini kan senang yang gede-gedenya lah ibaratnya, yang gonggongnya. Padahal kadang-kadang bersuci itu penting. Itu bagaimana saat orang haid dan sebagainya. Ini harus kita tingkatkan ke depan. Ya, baik itu teman. Ya, jadi ini baru kita kupas dari kulitnya aja Pak ya. Mungkin dasar awal-awal kulit gitu. Jadi masih ada lagi ilmu-ilmu tentang adab, mulai dari mulai cara kita baca ataupun mulai memegang Al-Quran seperti apa. Dan itu mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya Pak ya. Atau nanti insya Allah ada dengan narasumber yang lain lagi. Masya Allah. Ya, insya Allah semoga sehat selalu Pak ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Ibrahim. Mungkin itu aja untuk episode kali ini. Spesial tema adab seorang muslim terhadap Al-Quran. Baik, terima kasih juga pada Bapak Mulyadi, semoga diberikan kesehatan selalu amin. Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman senior ini semua semoga selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup Pak ya, kita sudahi untuk sesi kali ini, dan dari saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Makasih Pak. Makasih. Mohon maaf Iya Pak. kalau ada kurang-kurang. Sukses selalu. Ya baik Pak. Ini nggak dikat. Aduh.